Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rostufatia. Jadi di sini saya ingin menjawab terkait soal yang telah diberikan. Untuk soal nomor 1, jelaskan 5 tahapan diagnosis perilaku. Ada 5 tahapan dari diagnosis perilaku. Yang pertama adalah membedakan antara penyebab perilaku dan non-penyebab perilaku. Nah, dari masalah kesehatan, contohnya diambil faktor resiko yang terdapat pada penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan lain-lain. Dan yang kedua, mengembangkan temuan atas perilaku. Terdapat 2 bentuk prosedur. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku yang berhubungan dengan pencegahan masalah kesehatan primer, contohnya pemeliharaan atau mencapai yang diinginkan. Dan untuk yang kedua adalah mengidentifikasi prosedur pengobatan atas masalah kesehatan secara berurutan atau sekunder dan tersier, contohnya seperti mengikuti pengobatan yang telah diresepkan oleh dokter misalnya. Dan untuk yang ketiga, ranking perilaku berdasarkan urgensinya. Jadi, jika data yang ada dikatakan penting, jika data yang ada secara jelas berhubungan dengan masalah kesehatan. Perilaku dikatakan kurang atau tidak penting jika hubungannya tidak langsung dengan masalah kesehatan. Untuk yang keempat, ranking perilaku berdasarkan kemudahan diubah, misalnya apabila perilaku masih pada tahap dini atau baru muncul, tidak terkait kuat dengan gaya hidup atau budaya, masih bisa diubah, masih bisa berhasil untuk diubah. Tapi apabila perilaku akan sulit diubah jika sudah lama terjadi, misalnya terkait kuat dengan gaya hidup atau budaya dan tidak dapat diubah oleh program lainnya, itu akan sangat sulit untuk diubah. Dan yang kelima adalah memilih perilaku dan sasarannya. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut Rizkesda tahun 2018, prevalensi gigi rusak dan berlubang pada warga Kalimantan Barat sebesar 45,55%. Salah satu penyebab yang terjadi adalah 95,7% warga tidak pernah memanfaatkan layanan kesehatan gigi. Jelaskan determinan perilaku menggunakan teori Logren yang menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan layanan tersebut. Untuk yang nomor 2, terkait teori Logren, terdapat 3 penyebab rendahnya peminatan pelayanan tersebut. Pertama, predisposisi, yaitu adalah faktor yang melekat dari dalam diri mereka, seperti keyakinan dan karakter. Contohnya, pada kasus tersebut nampak bahwa pengaruh karakter mereka dan juga keyakinan mereka sangat berpengaruh terhadap kasus tersebut. Dan untuk penyebab yang kedua adalah reinforcing, yang dimana dukungan yang diberikan masih kurang atau dukungan yang diberikan masih kurang mempengaruhi untuk dapat mengubah kebiasaan mereka. Dan yang ketiga adalah enabling, yang dimana bisa jadi pelayanan yang diberikan masih sulit untuk dijangkau oleh mereka sehingga membuat mereka tidak terlalu memanfaatkan layanan tersebut. Misalnya, maksudnya pelayanan adalah seperti prasarana untuk menuju lokasi dari layanan kesehatan tersebut. Dan untuk yang soal nomor 3, berdasarkan nomor 3, menurut Anda apa determinan yang paling dominan? Jelaskan. Terkait soal nomor 3 itu sendiri, yang paling mempengaruhi untuk kasus yang ada di soal nomor 2, saya rasa adalah predisposisi, karena perlu adanya perubahan terkait pola pikir mereka, yang dimana bisa jadi mereka masih mempercayai seperti mitos atau kebudayaan yang masih melekat kuat terhadap keyakinan mereka, sehingga pola pikir mereka masih belum terbuka terkait dengan pelayanan kesehatan tersebut, apalagi yang terkait pelayanan kesehatan terkait gigi. Karena seperti yang dijelaskan pada soal nomor 2 pada teori Logren sendiri,
Prediposesi merupakan faktor yang melekat pada diri mereka. Mungkin keyakinan mereka harus diubah agar karakter mereka juga berubah untuk membuka pola pikir mereka agar mereka mau memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut, agar mereka tahu pentingnya dari pelayanan kesehatan yang telah disediakan tersebut. Oke, untuk soal nomor 4, jelaskan indikator apa saja yang diamati dalam surveillance kardiovaskular dan mengapa surveillance penyakit kardiovaskular memerlukan pengamatan faktor risiko perilaku. Jelaskan apa saja yang diamati. 3 indikator perilaku apa saja yang diamati bisa jadi seperti perilaku merokok, kebiasaan mengonsumsi junk food, kurangnya olahraga dapat dijadikan sebagai indikator dari penyakit kardiovaskular karena pola hidup yang tidak sehat yang membuat memicu terjadinya penyakit kardiovaskular, dan itu perlu diamati. Mengapa surveillance penyakit kardiovaskular memerlukan pengamatan faktor risiko perilaku? Karena faktor risiko perilaku dapat mempengaruhi penyakit kardiovaskular, dapat memicu penyakit dari kardiovaskular tersebut. Untuk soal nomor 5, jelaskan tujuan surveillance NCD dan kerangka STEPS dalam pengembangan surveillance tersebut. Di sini kayak NCD-nya sendiri terdapat seperti faktor risiko masa depan, penyakit saat ini, dan juga kematian masa lalu. Dan di sini tertera ada step 1, 2, dan 3, yang dimana untuk step 1 pada faktor risiko masa depan, laporan hasil berbasis kuesioner tentang faktor risiko utama. Sedangkan untuk step 2-nya, kuesioner ditambah pengukuran fisik. Dan untuk step 3, kuesioner ditambah pengukuran fisik, ditambah pengukuran biokimia. Untuk penyakit saat ini, pada step 1, penerimaan rumah sakit atau klinis berdasarkan usia dan jenis kelamin. Step 2, rate dan kondisi popok dalam 3 kelompok penyakit menular PTM dan cedera. Yang ketiga, untuk step ketiga, insiden atau prevalensi penyakit spesifik penyebab. Dan untuk kematian masa lalu, tingkat kematian berdasarkan usia dan jenis kelamin untuk step pertamanya. Untuk yang kedua, step kedua, tingkat kematian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan penyebab atau autopsi online. Untuk step ketiganya, angka kematian, usia atau jenis kelamin, atau penyebab keterangan kematiannya. Sekian jawaban dari saya terkait soal yang telah dikirimkan. Mungkin ada salahnya, saya mohon maaf dan terima kasih.